Halo, perkenalkan nama saya Elvana Musarraf dengan NPM 203101104484 dari Prodi Manajemen dari kelas 1 M3 akan memaparkan tugas mengenai lingkungan manajemen. Lingkungan manajemen, lingkungan sendiri dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di dalam maupun di luar perusahaan. Sedangkan manajemen adalah proses pembuatan perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengendalikan berbagai usaha dari anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran. Menurut Fred David, adalah metode perencanaan strategis yang berfungsi untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman suatu perusahaan. Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Lingkungan internal manajemen. Lingkungan internal manajemen di dunia usaha adalah faktor-faktor yang berada di dalam kegiatan produksi dan langsung mempengaruhi kegiatan produksi di dalam perusahaan tersebut. Dan faktor-faktor tersebut adalah yang pertama tenaga kerja, kedua peralatan, ketiga modal, keempat bahan, dan kelima sistem informasi dan administrasi. Yang kelima ini sangat penting dalam berjalannya suatu perusahaan atau manajemen tersebut. Yang kedua yaitu lingkungan eksternal manajemen. Lingkungan eksternal terdiri dari unsur-unsur yang berada di luar organisasi, di mana unsur-unsur ini tidak dapat dikendalikan dan diketahui terlebih dahulu oleh seorang manajer. Faktor-faktor tersebut yaitu perubahan perekonomian, peraturan pemerintah, perilaku konsumen dan masyarakat, perkembangan teknologi, politik, dan lain sebagainya. Lingkungan eksternal dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu lingkungan eksternal mikro dan yang kedua yaitu lingkungan eksternal makro. Lingkungan eksternal mikro sendiri yaitu lingkungan yang punya faktor pengaruh langsung terhadap kegiatan manajemen. Faktor-faktor yang termasuk lingkungan eksternal mikro yaitu yang pertama penyedia atau pemasok atau supplier, yang kedua perantara, ketiga teknologi, dan yang keempat pasar dalam arti luas. Dan yang kedua yaitu lingkungan eksternal makro. Lingkungan eksternal makro yaitu lingkungan yang mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap kegiatan manajemen. Unsur-unsur lingkungan eksternal makro yaitu keadaan alam, politik dan hankam, hukum, peraturan perundang-undangan, perekonomian, pendidikan dan teknologi, sosial dan budaya, kependudukan, hubungan internasional. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab sosial manajemen. Seorang manajer harus memiliki tanggung jawab terhadap perusahaan yang sedang dipegang, yaitu macam-macam tanggung jawab sosial manajemen. Yang pertama, sosial etis, kedua compassional etis atau etika profesi, yang ketiga individual etis, yang keempat organisasi etis. Mengapa harus memiliki tanggung jawab sosial? Dengan menunjukkan tanggung jawab sosial membantu perusahaan untuk memiliki reputasi yang baik. Dan yang kedua, jika semua perusahaan melakukan tanggung jawab sosial seperti menyediakan pengobatan, dana pensiun, dan sebagainya, maka kualitas kehidupan akan meningkat, mengurangi kejahatan, kemiskinan, dan tingkat pengangguran akan relatif rendah. Hubungan lingkungan dengan organisasi. Menurut James Thomson, dalam model ini hubungan lingkungan dan organisasi dibagi menjadi dua dimensi, yaitu tingkat perubahan akan melihat sejauh mana stabilitas suatu lingkungan yang diukur dengan skala perubahan tingkat stabil dan perubahan dinamis. Yang kedua, tingkat homogenitas melihat sejauh mana kompleksitas lingkungan yang diukur dengan skala homogenitas sederhana dan homogenitas kompleks. Strategi untuk menghadapi perubahan lingkungan. Yang pertama yaitu melakukan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua, melakukan pemantauan secara langsung atau tidak langsung. Yang ketiga, mempengaruhi lingkungan secara langsung. Michelle Porter mengajukan 4 unsur pokok yang berkaitan dengan lingkungan atau faktor keunggulan bersaing agar bisa tetap kompetitif dalam ekonomi global, yakni yang pertama, strategi, terstruktur, dan persaingan perusahaan. Yang kedua, kondisi permintaan. Ketiga, faktor kondisi. Keempat, industri terkait pendukung. Perbedaan yang mendasar antara pengelola dalam lingkungan nasional dan lingkungan global adalah terletak dalam penyesuaian dan keharusan untuk menerima perbedaan dari negara asing. Hubungan manajemen dan globalisasi. Globalisasi adalah penyebaran inovasi ekonomi ke seluruh dunia serta penyelesaian politis dan budaya yang menyertainya. Globalisasi mendorong integrasi nasional.
Tantangan dalam era globalisasi, selain menghadapi masalah keanekaragaman yang tidak mudah untuk diselesaikan, seperti halnya keragaman suku, agama, ras, adat, istiadat, pengetahuan, dan sebagainya, manajer ataupun manajemen Indonesia juga menghadapi masalah globalisasi. Peranan manajemen dalam era industrialisasi dan globalisasi. Manajemen sangat berperan dalam sistem informasi karena memiliki sasaran. Yang pertama yaitu mengidentifikasi beberapa teknis dan tren dari suatu organisasi yang nantinya akan menggunakan teknologi untuk meningkatkan tingkat kerja organisasi. Yang kedua, mengembangkan kerangka kerja sistem informasi untuk mengatur organisasi seperti business computing, telekomunikasi, specialist office product, atau general office product.